semua, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Stuti, NPM 181111436, Pendidikan Matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Kita akan belajar statistika, di mana yang akan kita pelajari min, median, dan modus. Statistika identik dengan data. Untuk mendapatkan data yang lebih jelas mengenai sekumpulan data, kita dapat mendeskripsikan dengan min, median, dan modus. Nah, apa ada yang tahu apa itu rata-rata? Rata-rata atau min adalah nilai rata-rata dari suatu bilangan yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Contoh 1. Berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim sepak bola SMP Negeri 1 Deli Tua pada pertandingan antar siswa nasional. 38, 39, 40, 40, 42, 38, 37, 38, 40, dan 37. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim sepak bola SMP Negeri 1 Deli Tua. Penyelesaian, jumlah datanya kita jumlahkan semuanya. 38 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 tambah 37 tambah 38 tambah 40 tambah 37 sama dengan 389. Nah, banyaknya data ada 10. Jadi min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Min sama dengan 389 per 10 sama dengan 38,9. Contoh 2. Contoh soal yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dari data di atas, kita bisa tahu banyaknya pengunjung wisata dalam 6 hari. Hitunglah nilai rata-rata pengunjung per hari dalam diagram tersebut. Penyelesaian, jumlah data sama dengan 630 ditambah 730 ditambah 772 ditambah 510 ditambah 850 ditambah 630 sama dengan 4122. Banyaknya data ada 6. Sehingga min sama dengan jumlah data per banyak data. Min sama dengan 4122 per 6 sama dengan 687. Jadi nilai rata-rata pengunjung pameran setiap harinya yaitu 687 orang. Contoh 3. Perhatikan tabel nilai kelas 83. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 2, 5, 11, 8, 4. Tentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Rumusnya, X rata-rata sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Jumlah data, nah yang kita kalikan adalah X1-nya itu 5, F1-nya itu 2. Jadi 5 kali 2 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 11 ditambah 8 kali 8 ditambah 9 kali 4
sama dengan 10 ditambah 30 ditambah 77 ditambah 64 ditambah 36 sama dengan 217. Banyaknya data, kita bisa hitung frekuensi, jumlah frekuensinya. 2 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 30. Sehingga min sama dengan jumlah data per banyak data. Min sama dengan 217 per 30 sama dengan 7,23. Maka nilai siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah 12 siswa. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya 7,23. Sehingga yang nilainya di atas 7,23 ada 12 siswa. Contoh 4. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Penyelesaian sebelum min sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya sama dengan 45 dikali 39 sama dengan 1755. Sesudahnya, min sama dengan jumlah data sebelum ditambah jumlah data sesudah per banyak data sebelum ditambah banyak data sesudah. Kita misalkan susulan itu sama dengan n. Maka min 45. Penyelesaian sebelum min sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya 45 dikali 39. Hasilnya 1755. Sesudah, min sama dengan jumlah data sebelum ditambah jumlah data sesudah per banyak data sebelum ditambah banyak data sesudah. Kita misalkan nilai susulan sama dengan n. Maka untuk min nilainya 46. 46 sama dengan 1755 ditambah n per 39 ditambah 1. Kenapa? Karena jumlah data sebelumnya 1755 ditambah jumlah data sesudah, itu yang akan kita cari. Dan banyak data sebelum 39 orang. Nah, masuk lagi nih satu orang. Jadi 39 ditambah 1. Sehingga 46 sama dengan 1755 ditambah n per 40. Nah, kita kalikan silang. 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah n. 1840 sama dengan 1755 ditambah n. N sama dengan 1840 dikurang 1755, sehingga n sama dengan 85. Contoh 5. Dari diagram garis di bawah ini, tentukanlah A. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 8. B. Berapa siswa yang memiliki nilai di bawah nilai rata-rata dan di atas nilai rata-rata. Penyelesaian. Jumlah data sama dengan 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 ditambah 7 kali 7 ditambah 8 kali 11 ditambah 9 dikali 8 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 88 ditambah 72 ditambah 30 sama dengan 295. Banyak data sama dengan 40, sehingga min sama dengan jumlah data
dibagi banyak data sama dengan 295 dibagi 40 sama dengan 7,375. Dan yang memiliki nilai di atas rata-rata adalah 22 siswa. Sedangkan siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata adalah 18 siswa. Apa itu median? Apakah ada yang tahu apa itu median? Median adalah nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, misalnya nih, ada si Rani tingginya 150 cm, si Bobby tingginya 167, dan si Dio tingginya 160, dan si Cika tingginya 170, dan si Robi tingginya 175. Nah, kita urutkan nih terlebih dahulu dari tinggi yang paling terkecil sampai tinggi yang paling terbesar. Jadi kita urutkan mulai dari 150 cm, 160 cm, 167 cm, 170 cm, dan 175 cm. Nah, kita bisa lihat nih yang nilainya di tengah-tengah. Nilainya di tengah-tengah itu 167 cm. Jika data ganjil, median sama dengan data tengah. Median sama dengan data ke N tambah 1 dibagi 2. Jika data genap, median sama dengan jumlah 2 data tengah dibagi 2. Median sama dengan data ke N bagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1. Contoh 1,2,8,11,6,7 dan 16. Carilah median data tersebut. Nah, kita bisa urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita lihat data tersebut ganjil atau genap. Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan dibagi 2. Jika data ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nah, pertama kita urutkan terlebih dahulu nih, mulai dari yang terkecil. Urutannya menjadi 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16. Yang kedua, hitung banyaknya data. Banyaknya data ada 7. Nah, bisa langsung kita hitung dari depan dan dari belakang. Maka nilai mediannya adalah 8, atau bisa dengan rumus median sama dengan data ke 7 ditambah 1 per 2. Median sama dengan data ke 8 dibagi 2. Median sama dengan data ke-4. Maka mediannya adalah 8. Jika diketahui data sebagai berikut: 1, 2, 8, 11, 6, 10, 12, dan 16. Carilah median data tersebut. Pertama, kita harus urutkan datanya dari mulai yang terkecil. Urutan datanya 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16. Banyaknya data ada 8. Kita bisa masukkan ke dalam rumus median data genap. Median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Data ke 8 per 2 ditambah data ke 8 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Data ke-4 berapa? 8. Data ke-5 10 per 2. 8 tambah 10, 16.
16 dibagi 2 sama dengan 8. Atau cara mudahnya dengan kita lihat dari depan dan dari belakang. Kita dapat nilai tengahnya. Median sama dengan 8 ditambah 10 dibagi 2. Median sama dengan 16/2. Mediannya sama dengan 8. Nah, apakah ada yang tahu apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Tentukan nilai modus dari data nilai matematika dari siswa kelas 9 adalah ini datanya. Nah, kita bisa urutkan agar menghitungnya lebih mudah. Seperti ini ya. Dari yang data telah diurutkan, kita bisa lihat nih bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 9. Kenapa? Karena ketika sudah diurutkan, nilai 9 itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Contoh soal lagi. Tentukan median dan modus dari data berikut. Nah, di sini ada tabel. Nilai ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya 9, 10, 12, 6, 2, 1. Penyelesaian, kita bisa lihat nih. Yang paling banyak muncul adalah nilai 7. Kenapa? Karena frekuensi dari nilai 7 ada 12. Maka modusnya adalah 7. Untuk median, nah, untuk median itu kita tambahkan dulu nilai frekuensinya. 9 ditambah 10, tambah 12, tambah 6, tambah 2, tambah 1. Nah, itu kan jumlahnya 40. Jadi, itu kan datanya data genap. Sehingga kita bisa mengambil, artinya datanya itu data ke-20 dan data ke-21. Kita bisa hitung dari frekuensi 9 ditambah 10, 19. Kemudian kan kurang 1 lagi dan kurang 2 lagi nih. Dimana 19 ditambah 12, 31. Berarti data ke-20 dan data ke-21 itu ada di frekuensi ke-12, di mana nilainya yang berjumlah 7. Maka median sama dengan X20 ditambah X21 per 2 sama dengan 7 ditambah 7 per 2 sama dengan 7. Contoh, tentukan modus dan median dari diagram batang di atas. Nah, penyelesaiannya kita bisa lihat modusnya itu sebanyak 6. Kenapa 6? Karena 6 memiliki frekuensi 15 yang paling banyak, sehingga modusnya adalah 6. Nah, untuk mediannya kan jumlah datanya ada 40, sehingga nilai tengahnya itu data ke-20 dan data ke-21 dibagi 2. Data ke-20 6, data ke-21 6. 6 tambah 6 dibagi 2. 6 tambah 6 12 dibagi 2, maka mediannya adalah 6. Nah, di sini ada beberapa soal. Buat teman-teman semua, silakan kerjakan soal tersebut. Dan jangan lupa ikuti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai statistika untuk materi main, median, dan modus. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.